Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aminah Budia. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update dengan konten terbaru dari kami. Semoga dengan menyimak ceramah Islami di video ini, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hidayah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita orang yang selalu bertaubat. Apapun dosa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masih memberikan kesempatan. Selama belum meninggal dicabut nyawanya, masih diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dosanya dosa besar, walaupun dosanya berkali-kali riba, berkali-kali zina, berkali-kali minum khamar, berkali perbuatan syirik, selama mau bertaubat dan kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Tapi ayat ini kalau diikatkan dengan ayat yang banyak yang lain, ada syarat kalau taubat belum mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau belum taubat dan mati dalam kepercayaannya kepada syirik, kepercayaannya kepada dukun, kepercayaannya kepada ramal, itulah yang na'udzubillah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Oleh kerana itu jamaah sekalian, perlu kita menjaga kalimah la ilaha illallah. Jangan kita termasuk orang yang mudah dah bahkan berbanyak mengucapkan kalimah ini, tapi kita tidak menjaga hak-hak kalimah la ilaha illallah. Kunci pintu surga la ilaha illallah. Kunci pintu surga la ilaha illallah. Berarti yang mau masuk surga tanpa kalimah la ilaha illallah susah. Dan setiap kunci ada gigi. Kira-kira bapak ibu yang bawa kunci, cuba lihat, ada enggak kunci tanpa gigi? Ada enggak? Kunci motor ada giginya enggak? Ada. Kunci rumah ada giginya? Kunci mobil ada giginya? Kunci lemari ada giginya? Ada enggak kunci tanpa gigi? Bisa enggak buka? Kalau ada orang bawa kunci rumah tapi tidak ada giginya, bisa enggak buka pintu rumah? Terus apa kaitan kunci surga dengan giginya? Kunci surga adalah la ilaha illallah, dan gigi-gigi kunci adalah haknya la ilaha illallah. Di antaranya kewajiban kita ikhlas menjaga kalimah la ilaha illallah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah ini la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus hati, dijamin menjadi ahli surga. Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, di riwayah muqinan min qalbi, illa harramahu Allah 'ala an-nar. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, akan Allah haramkan masuk neraka. Ini sebuah kemuliaan. Mudah ucapkan kalimah ini. Bahkan kalimah ini saking mudahnya, saking ringannya, dia tidak butuh menggerakkan bibirnya. Dia tidak butuh menggerakkan bibir. Saking mudahnya kalimah ini, sangat ringan atas lisan, atas lidah kita. Coba kalau kita tutup rapatkan bibir kita, bisa enggak kita ucapkan la ilaha illallah? Coba rapatkan mulut kita, rapatkan bibir dan ucapkan la ilaha illallah. Bisa atau tidak? Coba pelan-pelan, tambah suara, pelan-pelan, khusyuk. Coba gerakkan lidahnya saja, tambah gerakkan bibir. Bisa tidak ucapkan kalimah itu? Sangat bisa. Beda sama kata subhanallah, gerakkan bibirnya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Itu memberikan kesimpulan betapa mudahnya mengucapkan kalimah ini. Berkali-kali
Sampai kita tidak butuh menggerakkan bibirnya. Artinya saat kita mengucapkan, karena tidak ada gerakan bibir, berarti orang yang ada di samping kita, dia tidak tahu apa yang kita ucapkan. Itu menjadi pelajaran begitu murninya ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saking ikhlasnya tersembunyi dalam mulut kita, sampai orang tidak bisa melihat gerakan mulut kita. Saking ikhlasnya kalimat ini. Dan itu inti daripada bagaimana kita bisa menjaga ikhlas. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul lillahi ta'ala. Dan kita selalu iqrar ketika membaca dalam iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Terus lillahi rabbil alamin. Ada lagi tambahan? Ada. Lanjut. Apa kelanjutannya? La syarikalah. Tidak boleh lillah, tapi masih ada berkutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang dia percaya selain Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang muslim yang sesungguhnya? Ketika kita memahami makna daripada kalimah la ilaha illallah, kita pasti akan menghadapi semuanya jadi ringan. Ujian menjadi ringan, bala menjadi ringan, musibah menjadi ringan. Apapun kita melaksanakan dan menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi ringan. Bahkan ibadah yang kita melaksanakannya menjadi sangat mudah, karena kita sudah selalu mendapankan la ilaha illallah. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk kalimat ini. Saking mulianya, Allah ingin memahamkan, Allah ingin memberikan pemahaman tentang kalimat ini. Kita tidak bisa kontak langsung sama Allah, kita tidak bisa berhubungan langsung sama Allah. Kalau Allah turunkan malaikat, Allah bisa turunkan malaikat menyampaikan kepada kita la ilaha illallah. Tapi malaikat menghadapi manusia bisa juga tidak cocok, belum tentu bisa nyambung. Makanya Allah utuskan manusia adalah para nabi dan rasul yang Allah pilih dari tengah manusia menjadi orang yang suci, supaya sama-sama manusia memiliki kelebihan di sisi Allah. Mereka utus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada manusia, keluarlah dari jalan kegelapan menuju kepada jalan yang cahaya terang menerang. Semuanya dakwahnya nabi dan rasul, bawaannya Nabi dan Rasul, dan keturunan Nabi dan Rasul semuanya bawa la ilaha illallah. Allah wujudkan surga dan neraka demi kalimat ini. Yang mampu menjaga kalimat ini, menyempurnakan hak kalimat ini, patuh dan taat kepada kalimat ini, dia akan dibawakan ke surga. Orang yang mengingkari kalimat ini, bertentangan dengan kalimat ini, melupakan kalimat ini, mengabaikan dan lalai dari kalimat ini, tempatnya di neraka. Tinggal kita milih. Makanya ketika kita iqrar inna salati wa nusuki, ini menurut saya ucapan yang kita ucapkan selalu dalam iftitah kita, itu berjanjian kita sama Allah. Tapi sadari enggak kita setiap salat kita janji sama Allah, ya Allah, salatku untukmu, ibadahku untukmu, hidupku untukmu. Jangankan hidup aku saja, tapi matiku pun untukmu. Semuanya lillahi rabbil alamin. Dan kita meyakinkan dengan kata iftitah itu, setiap kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, coba didahulukan iyyaka. Padahal hakikat kalimat ini nahnu na'buduka wa nasta'inuka. Semestinya kalimat ini dalam berbahasa Arab ada yang standar atau yang normal, na'buduka, kami beribadah kepadamu dan kami memohon bertolong kepadamu. Tapi karena harus kita memahami ibadah itu hak Allah, tidak boleh dicampuri dengan siapapun. Nabi Muhammad kita boleh muliakan,
tapi kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad. Taati Nabi Muhammad itu menjadi ibadah kepada Allah. Tak bisa kita ibadah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad manusia, diutus oleh Allah menjadi Nabi, membawa dakwah dan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Oleh karena itu, ketika kita membaca, Allah ingin menyampaikan pesan itu, murni ibadah hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Ibadah itu hak Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Tapi tidak boleh kita beribadah. Ibadahlah kepada Allah dan ibadahlah kepada Rasulullah. Tidak bisa. Beda. Kalau sudah masuk level ibadah, berarti kita sudah tidak bisa kita memohon atau beribadah kepada selain Allah SWT, karena itu hak Allah. Makanya di suratul Fatihah dirubahkan makna itu supaya kita faham kaf yang semestinya menjadi belakangan na'buduka, Allah debankan kafnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun asal kalimah ini na'buduka wa nasta'inuka, kafnya itu belakangan. Kenapa didahulukan? Supaya Allah ingin memberikan pelajaran. Kalau di bahasa dalam Indonesia, kita berkata hanya kepadamu kami beribadah, bukan kepada siapapun lain. Hanya kepadamu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oleh karena itu, ulama ketika kita memahami kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulama menjelaskan semua rahasia dalam suratul Fatihah ada di firman ayat Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan faham apa hakikat hidupnya di dunia. Kenapa kita hidup di dunia? Kenapa kita ada di dunia? Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita didatangin para Nabi dan Rasul, diutus oleh Allah SWT? Kita umat Nabi Muhammad tidak berkesempatan bertemu Nabi Muhammad, tapi ada ulama pewaris Nabi Muhammad yang menyampaikan dakwahnya, yang menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad, yang menyampaikan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Kalau tidak ada ulama, bagaimana kita bisa faham agama? Makanya Nabi Muhammad SAW tidak mewariskan nubuwah, tidak mewariskan utusan Nabi kepada anaknya atau keturunannya. Karena dia Nabi yang terakhir, maka tidak ada lagi. Tapi bagaimana ya Rasulullah kami bisa belajar agamamu? Ulama, kata Rasulullah. Wal ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Oleh kerana itu kita butuh ulama. Kalau semuanya tidak mau belajar agama, ulama tidak bisa kekal. Ulama tidak hidup selama-lamanya. Ulama juga punya masa, punya umur. Makanya kita harus menjadi wajib. Bahkan kita sudah belajar, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau dalam hadis, faridatun ala kulli muslim. Kalau dalam kaidah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bukan hanya sebatas wajib, lebih tinggi daripada wajib untuk belajar ilmu. Talabul ilmi faridah, fardu atas setiap muslim dan muslimah. Kenapa fardu? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Bagaimana kita bisa mengenal la ilaha illallah kalau tidak ada ulama yang menyampaikan? Bagaimana kita bisa merasakan makna yang hakiki daripada kalimat la ilaha illallah? Jangan kita sampai akan datang satu zaman yang Rasulullah SAW pernah menceritakan, akan datang satu zaman orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, ditanya apa makna kalimat ini, dia menjawab saya tidak tahu,
tapi orang tua saya suka mengucapkannya, saya ikut mengucapkannya. Akan datang zaman itu. Ketika dia salat, ditanya, kenapa kamu salat? Saya tidak tahu, cuma saya lihat ayah saya gerakannya seperti itu. Saya ikut gerakan ayahku dan orang-orang tuaku. Itu kata Rasulullah, akan datang satu zaman, saking sudah kehilangan ilmu, orang tidak tahu apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wajib, kalau tidak mampu kita mendorong semua anak-anak kita menjadi orang yang pandai memahami agama, minimal ada satu dari anak kita, supaya setiap rumah di tengah masyarakat Indonesia kita, setiap rumah mampu melahirkan penghafal Al-Quran dan ulama yang bisa menjaga generasi-generasi berikutnya. Saya harap kalau kita besok sebagai orang tua meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, tidak merasa gelisah, tidak merasa takut, karena kita sudah tahu dan kita bersama-sama menwujudkan cita-cita. Setiap rumah melahirkan penghafal Al-Quran, setiap rumah melahirkan kadar ulama, setiap rumah melahirkan kadar da'i yang bisa menyampaikan dakwah kepada umat. Begitu kita dipanggil oleh Allah, insya-Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tenang, hai jiwa, meninggal dalam keadaan tumakninah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kesedihan dan tidak ada rasa ketakutan. Tidak ada rasa kesedihan ketika kita tinggalkan keturunan kita. Kenapa tidak sedih? Padahal biasanya orang sedih kalau orang meninggal dunia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan keturunannya. Tapi orang mukmin tidak pernah sedih karena dia meninggalkan anak salih dan salihah. Dia tidak merasa sedih dan tidak pernah merasa takut apa yang akan dia hadapi di kemudian hari. Sesudah meninggal dunia, dia akan hadapi mungkar nakir, dia akan hadapi hayatul barzakh di kubur, dia akan hadapi bangkitan hari kiamat, dia akan hadapi hisab, dia akan hadapi jalan di atas sirat, dia hadapi dia jalan di atas neraka Jahannam. Bisa jadi menjadi salah satu orang yang jatuh dalam neraka Jahannam. Dia tidak ada rasa takut. Kenapa tidak takut? Karena dia sudah sebelum menghadapi sakratul maut, dia sudah mempersiapkan diri bekal dengan amalan-amalan salih menghadapi semua yang membuat orang lain ketakutan. Dia justru tidak merasa ketakutan karena selama hidupnya dia selalu sama Allah. Ketika dia mati, Allah yang